Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Dinda Andreni Limbong. Nama saya Ramadanti Putri Utami. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai manajemen kualitas, TQM, dan Six Sigma. Berikut materinya, tolong disimak ya. Definisi manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau manajemen mutu adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Manajemen kualitas atau sering disebut juga dengan manajemen mutu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan mencapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, manajemen kualitas adalah tentang menciptakan dan memelihara lingkungan di mana setiap orang dalam organisasi terlibat dalam perbaikan berkelanjutan dari proses, produk, dan layanan. Definisi TQM dan Six Sigma. Yang pertama, Total Quality Management atau TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dari definisi tersebut, ada 3 kunci utama dalam pelaksanaan TQM, yaitu yang pertama, Continuous Improvement atau perbaikan terus-menerus. Kedua, keterlibatan seluruh anggota dalam organisasi. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan atau usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan. Yang kedua, ada definisi dari Six Sigma. Six Sigma berasal dari 2 kata, yaitu Six yang artinya 6 dan Sigma yang merupakan satuan standar deviasi. Sehingga Six Sigma bisa disimpulkan dengan 6 Sigma. Secara umum, Six Sigma adalah sebuah metodologi manajemen yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses bisnis, dengan berfokus pada pengurangan variasi dan cacat. Six Sigma membantu organisasi memahami dan mengelola proses mereka secara lebih efektif. Karakteristik TQM dan Six Sigma. Karakteristik dari Total Quality Management atau TQM yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat, 2 budaya organisasi yang mendukung kualitas dan perbaikan berkelanjutan, 3 pelatihan dan pengembangan karyawan, 4 pengukuran dan analisis data, 5 fokus pada pelanggan, 6 keterhubungan proses. Karakteristik dari Six Sigma. Yang pertama fokus pada pelanggan, mendapatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Kedua, data-driven. Pendekatan ini sangat bergantung pada analisis data dan statistik untuk mengidentifikasi masalah. 3. Pengurangan variasi. Dengan mengurangi variasi, organisasi dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Keempat, ada pendekatan proses. Six Sigma menetapkan pentingnya memahami dan meningkatkan seluruh proses, bukan hanya memiliki hasil akhir. Yang terakhir ada metodologi DMAIC. Six Sigma menggunakan siklus DMAIC sebagai panduan sistematis untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas. Metodologi TQM. Pengendalian kualitas harus dilakukan memenuhi proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Teknik PDCA ini adalah metode untuk melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan. Siklus PDCA melibatkan 4 tahapan yang saling berkesinambungan. Yang pertama, ada tahap Plan. Tahap Plan merupakan langkah awal dalam proses PDCA yang berfokus pada penetapan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam upaya perbaikan proses atau penyelesaian masalah. Yang kedua, ada tahap Do. Pada tahap Do, organisasi mulai menjalankan proses yang telah dirancang, memproduksi barang atau jasa sesuai dengan rencana, dan melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Yang ketiga, ada tahap cek. Tahap cek adalah fase evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa dan meninjau kembali hasil-hasil yang diperoleh dari penerapan di tahap Do.
Dan yang keempat ada tahap action. Tahap action adalah tahap untuk mengambil tindakan perbaikan dan tindakan standarisasi seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap cek. Siklus PDCA memberikan tahapan proses pemecahan masalah yang terukur dan akurat. Siklus PDCA ini efektif untuk membantu penerapan Kaizen atau proses perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, dapat mengidentifikasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan proses berulang secara signifikan. Dan yang ketiga, dapat menghindari pemborosan sumber daya secara luas. Metode Six Sigma. Metode Six Sigma adalah pendekatan yang sistematis dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Metode Six Sigma umumnya mengikuti siklus DMAIC yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, define atau tentukan. Pada tahap ini, tim mendefinisikan masalah yang ingin dipecahkan dan menetapkan tujuan untuk proyek dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kedua ada measure atau ukur. Di tahap ini, tim mengumpulkan data yang relevan untuk memahami proses saat ini dan mengukur kinerja. Yang ketiga ada analis atau analisis. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut dan menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat ada improve atau perbaiki. Setelah akar penyebab diidentifikasi, tim mengembangkan dan menerapkan solusi untuk meningkatkan proses. Yang kelima ada kontrol. Langkah terakhir adalah mengontrol dan memantau proses yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa perbaikan yang dibuat bertahan. Istilah-istilah dalam Six Sigma ada 4, yaitu yang pertama DPMO atau Defect per Million Opportunities, yaitu ukuran kegagalan dalam Six Sigma yang menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan. Yang kedua ada variasi. Variasi merupakan apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses transaksi antara pemasok dan pelanggan tersebut. Atau dapat juga disebutkan bahwa variasi adalah penyimpangan atau perbedaan antara keinginan atau ekspektasi pelanggan dengan produk. Yang ketiga ada CTQ atau Critical to Quality, yaitu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan, merupakan elemen suatu produk, proses, atau praktek-praktek yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Dan yang keempat yaitu cacat atau defek. Kegagalan suatu proses untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan ukuran sesuai dengan spesifikasinya. Kelebihan dan kelemahan TKM. Kelebihan TKM yang pertama adalah peningkatan kualitas produk. Dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat, TKM memprioritaskan penyediaan produk berkualitas unggul. Kedua, reputasi merek yang meningkat. Perusahaan yang menerapkan prinsip TKM cenderung meningkatkan citra merek mereka. Ketiga, mengurangi cacat produk. Analisis data yang ketat dan pengendalian proses statistik dalam proses terdokumentasi memungkinkan identifikasi dini dan perbaikan cacat produk. Kelemahan dari TKM yang pertama adalah persyaratan keahlian. Penerapan TKM yang sukses membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang mendalam. Kedua, resistensi karyawan terhadap perubahan. Organisasi dengan karyawan lama yang terbiasa dengan pendekatan manajemen yang berbeda menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan awal ketidakpuasan pelanggan. Transisi ke TKM mungkin awalnya menyoroti kelemahan dalam proses bisnis dan area yang kurang memuaskan pelanggan di berbagai domain bisnis. Kelebihan dan kelemahan Six Sigma. Kelebihan Six Sigma ada 2. Yang pertama, peningkatan nilai. Six Sigma memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai dan kualitas keluaran operasi bisnis, baik berupa produk maupun layanan. Kedua, ada pengurangan pemborosan dan pembelajaran.
pendekatan proaktif, Six Sigma mengidentifikasi kesalahan dan ketidaksesuaian sebelumnya, sehingga secara efektif meminimalkan pemborosan dan mengurangi biaya operasional yang dapat meningkatkan profitabilitas. Kelemahan Six Sigma ada dua. Yang pertama, implementasi yang menantang. Keterlibatan penuh, semua karyawan yang terlibat dalam operasi dan proses bisnis lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi Six Sigma. Selanjutnya yang kedua, biaya jangka panjang. Meskipun awalnya diajukan untuk penghematan biaya, penerapan Six Sigma yang berkepanjangan sebagai proses peningkatan kualitas dapat menyebabkan peningkatan biaya overhead dan operasional melampaui ambang batas tertentu yang berpotensi melebihi manfaatnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang telah dimaparkan. Kesimpulan dari materi mengenai pengelolaan kualitas melalui Total Quality Management dan Six Sigma menunjukkan bahwa kedua metodologi ini memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan kualitas yang tinggi. TQM berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh karyawan dalam proses manajemen kualitas, menciptakan budaya yang mendukung orientasi pelanggan dan kolaborasi lintas departemen. Di sisi lain, Six Sigma menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data, dengan fokus pada pengurangan variasi dan cacat dalam proses. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.